Kalau banyak orang di luar sana belajar zikir tapi nggak ada efek di kolbunya, itu masalahnya cuma satu, dia tidak mengenal siapa yang disebut. Memikirkan pendidikan anak ini bagian dari khauf, ya. Tadi khauf dan roja untuk diri sendiri, tapi sekarang Bapak bertanyanya untuk orang lain, itu anak kita sendiri. Wajib Pak, tapi pertamanya saya lupa Pak. Kalau zikir ada disebut zauk, rasa. Apakah buah daripada ini Pak, Rasa takut. Rasa takut itu. Iya. Bukan buah dari rasa takut, tapi buah dari kenal. Kenal dulu baru ada cinta, cinta dulu baru ada rasa harap dan cemas. Baru ada rasa. Mungkinkah kita ada rasa dengan orang yang kita kenal? Apalagi kepada Allah. Jadi sebelum berzikir, kenalilah yang dizikirkan itu siapa. Ini kalau banyak orang di luar sana belajar zikir tapi nggak ada efek di kolbunya, itu masalahnya cuma satu, dia tidak mengenal siapa yang disebut. Sederhana aja, ya. Kita kalau kenal siapa yang kita sebut, oh fotonya kita jaga, namanya kita jaga. Pernah nyimpen foto kekasih kan, jatuh, kita ambil nggak? Rela nggak itu foto kekasih kita injak? Enggak. Bapak kenal Muhammad, tulisan begitu, misalnya ada di tulisan jatuh, kita biarin. Kita kan tahu ini nama Nabi Muhammad, walaupun itu, tapi ini nama Nabi. Karena kenal yang punya nama, maka simbol-simbolnya kita jaga. Jadi dimulai dari kenal dulu, ya. Gitu Pak. Yang tadi kedua udah terjawab ya. Itu ahwalnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Sahih. Sahih. Ya. Sayyidina Ali begitu. Sayyidina Ali kan mengatakan kuntu rajulan mazza'an. Aku adalah seorang laki-laki yang mazza'. Nah, kenapa? Bukan karena Fatimahnya sebenarnya, tapi karena beliau lagi ahwalnya adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gitu Pak. Ada kalam dari Imam pengarang kitab ini, Ibnu Abi Bakar Ar-Razi, la takhtar bi khasratil ibadah fa in iblis ba'da qasrati ibadatihi laqiya ma laqiya. Jangan tertipu dengan banyak ibadah, karena iblis beribadah puluhan ribu tahun lalu terjadilah kesalahan yang kita sudah tahu kesalahannya. La taghtar bi kasratil ilm, jangan tertipu oleh banyak ilmu, karena dulu ada namanya di masa dulu Bal'am, punya ilmu tentang ma'rifatul asma, mengenal nama-nama Ismul Azam, nama-nama Allah, saktinya bukan main dia. Tapi dia kemudian terlaknat juga. La takhtar ya, bimusahabati as-salihin, jangan bangga dulu berteman sama orang soleh, ya. Kenapa kata beliau? Fala rajula a'zam qadran min Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yantafi aqaribuhu bi mukhalatati. Tidak ada makhluk yang lebih sempurna, lebih bermanfaat, lebih hebat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar ya? Tapi apakah kerabatnya dapat manfaat dari beliau? Abu Jahal, Abu Lahab dapat manfaat nggak? Enggak. Jadi kita dekat sama orang itu belum cukup, tapi ikut dia itu baru benar. Ya, belum cukup, tapi kita kemudian mengikuti dia, tasdik kepadanya, itu yang benar. Ya, kita dekat sama orang soleh tapi ngomongin dia, gue mau deket, tapi kalau beramal belum. Tapi hatinya gimana? Percaya, syak atau gimana? Jika percaya, Allah terimalah percayanya. Jika tidak, ini masalahnya. Ya. Oke, barangkali itu. Lanjut, ada lagi? Apa cukup? Itu ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
mengkhawatirkan anak itu bagaimana Ustaz? Yang mana supaya tidak terjadi hal yang negatif ya. Karena dia kan generasi dan tidak boleh kita meninggalkan generasi yang lemah, kata Rasulullah seperti itu. Nah sekarang lembaga pendidikan yang mahal ya, apakah cukup dapat lembaga pendidikan yang mahal kalau kita juga ya kurang gitu artinya. Dan pertanyaan berikutnya, apakah lembaga pendidikan yang mahal itu masih punya pahala di akhir zaman? Terima kasih. Bapak lagi mau nyerang lembaga pendidikan nih Pak ya. Baik. Mengkhawatirkan anak itu bagian daripada khauf, tapi khauf untuk generasi. Dan khauf ini nggak boleh cuma dengan galau. Kejadian itu kan terjadi juga di masa sebelumnya. Generasi sebelumnya begitu juga. Toh galau nggak galau, generasi berjalan terus. Terus gimana? Yang tidak berubah di alam semesta itu cuma Allah. Kan Allah lah yang menciptakan alam semesta. Ya, kekuasaannya nggak berubah. Ya, yang dikuasainya berubah. Jadi dekatkan anak itu kepada Allah. Cara mendekatkan anak bukan dengan banyak sholat, Pak. Kenalkan dulu dia sembah siapa. Jadi jangan paksa anak tuh sholat kalau dia belum kenal siapa Allah. Pelan-pelan kita ajarin ya. Allah itu yang ciptain ayah, ibu, kamu. Maka untuk mengenangnya, mengingatnya, kita menyembahnya. Gitu. Ya. Kamu kalau punya orang tua pasti pengen pulang gitu. Pengen pulang ngecas itu. Sumber alam semesta itu kan Allah. Maka kalau orang ini hidup di dunia nggak kembali kepada Allah, nanti dia kayak anak nggak jelas dia mau pulang kemana. Energinya nggak ada. Jadi memikirkan pendidikan anak ini bagian dari khauf. Ya. Tadi khauf dan roja untuk diri sendiri, tapi sekarang Bapak bertanyanya untuk orang lain, itu anak kita sendiri. Wajib Pak. Tapi tidak cukup dengan rasa takut. Jangan karena rasa takut kita kemudian kita paksa anak kita ibadah sholat, kita ibadah sholat. Ajarin dulu dia cinta kepada yang disembah, maka nanti dia nggak perlu dipaksa untuk sholat. Ya, jadi mulai bercerita tentang Allah kepada anak-anak dengan cerita apa? Cerita kisah ke mereka. Nanti mereka akan tertarik sendiri untuk sholat. Lalu anak-anak itu dia nggak ngelihat omongan gitu Pak, dia ngelihat kita buat apa. Jadi Bapak ini kalau jam sholatnya pergi ke masjid, itu anak rekam sama dia. Nanti kita ketiduran malah anak kita yang bangunin. Coba aja itu, jadi anak itu dia merekam apa yang dibuat babehnya nih ya. Bapaknya ngapain nih? Ada orang tua ngerokok terus bilang ke anaknya, kamu jangan ngerokok ya. Ngerokok. Itu bapak kurang ajar tuh. Itu nggak bener ngajar begitu. Kalau kita ngajar anak sholat, kita sholat duluan. Kalau kita bilang ke anak jangan ngerokok depan dia, ngerokok di luar dia, gitu. Terus begitu. Kita ini nggak semua punya bakat mengajar. Maka kita bertanya kepada orang yang bisa mengajar. Makanya banyak orang nggak bakat ngajar anaknya, ngomong bulat nggak jelas. Terus apakah orang yang membuat pendidikan yang mahal itu gak dapat pahala? Itu urusan lain Pak, itu urusan kolbu dia. Bapak buat pendidikan murah gak ikhlas, gak dapat juga. Mahal gak mahal, jualan metode, dan itu halal. Itu halal ya. Mau dia pesantren kayak mau dia sekolah umum, ketika dia jual fasilitas ini boleh naikin kos. Urusan agama kok kita murah-murahin gitu. Tapi ya, kita harus punya program juga. Jadi Bapak ini kalau ada yang bergerak di dunia pendidikan, emang middle up, harus punya CSR-nya Pak. Harus ada program untuk anak yatimnya, anak duafanya, orang-orang yang cerdas tapi kurang mujur, kurang beruntung dalam bab rezeki. Harus dicari, jangan nunggu orang datang. Kita yang nyari mereka, orang berbakat itu. Harus ada intelijen sekolah itu, kira-kira begitu. Dicari bakat orang kemana-mana. Di mana dia nyari? Kalau kita di SMP ya kita nyarinya ke SD.
Kita yang nyari jemput bola, katanya mempersiapkan generasi, ya. Kalau nunggu orang datang ya namanya nggak benar itu. Ya. Apalagi kalau di lembaga kita ada juga sosial, wah itu lebih cakep lagi. Bisa lebih banyak nanti, bisa dibuat persentase. 70% orang berada, 30%-nya orang berbakat tapi kurang beruntung secara rezeki. Semoga nanti lembaga pendidikan akan banyak begitu, amin ya. Tapi dulu kiai-kiai kita yang hebat itu mereka sekolah bukan di sekolah mewah. Kiai Mustafa Yakub, Imam Besar Istiqlal almarhum, itu bertahun-tahun makan ikan apa tuh? Ikan lele tanpa tulang. Tahu Pak? Lele tanpa tulang apa tuh? Terong. Daging tanpa kulit. Jengkol. Itu mereka makannya itu aja diolah. Jadi ulama besar tuh ya. Jadi mereka sudah biasa hidup bersahaja. Bapak kalau pergi ke pesantren-pesantren itu ada macam-macam pesantren, ada yang kelasnya oke, tempat tinggalnya oke, riadoh anaknya kurang, latihan anaknya kurang, akhirnya kurang tahan banting, jadi manja, udah kuliahnya masih manja. Beda kalau mereka itu sudah hidup sederhana, itu hasilnya beda ya. Kita nggak nyuruh anak-anak lebih baik ya. Itu petuah dari Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili ya. Gitu ya, cukup? Tadi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya muliakan dan saya hormati Buya kita, Dr. Haji Hasyim. Saya ingin bertanya, sekitar tahun 1999 saya belajar zikir di komplek AL di Pasar Minggu ya. Oh, syukur apa? Tawakal. Raudatul Askar ya. Tawakal. Jadi dari 2019 sampai 2004 gitu, 2006 selama vakum itu saya ke setel radio Roja gitu. Sampai sekarang gitu. Sekarang gitu, jadi awal-awalnya saya dengar ini biasa tuh gitu ya. Radio Roja apa radio apa? Radio Roja gitu ya. Oke. Ya itu sebelah gitu. Rajin juga ya. Jadi akhirnya tapi saya nggak membatasi diri ya. Ya, apa aja didengar gitu. Saya ini gitu kan. Terus juga nggak suka membina terus segala macam gitu ya gitu. Jadi sekarang ini sejak mendengarkan tausiah-tausiah dari dia, gitu, saya benar-benar tadinya setengah-setengah, sekarang mutlak gitu ya. Alhamdulillah gitu ya. Jadi saya ingin izin dari Buya gitu. Izin itu mengembangkan zikir tadi gitu. Jadi boleh nggak gitu saya itu mentalkin ke saudara-saudara gitu, kurang menakan gitu kan. Dan ingin izin dari Buya juga gitu. Ingin bersama ke Buya gitu. Zikir gitu. Jadi mohon penjelasan dari Buya. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mengenai izin memberi talqin itu ada prosesnya ya. Pertama latihan zikir dulu sampai zikir itu sudah mahir, sudah jadi alam bawah sadar kita, maka energi zikir ini baru bisa itu namanya talqin. Jadi mentalkin zikir, mengajarkan zikir itu gak mudah karena dia butuh energi yang kuat. Kita mau mengurung kolbu orang ini, kita semacam apa ya, kita kurung dari semua arah biar dia nyebut nama Allah. Gimana caranya? Itu namanya talqin. Maka energinya harus dahsyat, harus kuat. Kalau untuk dapat izin talqin dari saya tidak mudah ya, karena saya termasuk yang dapatnya susah. Orang yang dapatnya mudah, dia ngasihnya mudah. Kecuali itu mencari guru lain yang dapatnya mudah, silakan. Tapi kalau lewat saya, biasanya mulai dari zikir khafi, nyebut nama Allah, ada zikir beberapa macam kurikulum, sampai kemudian kepada taraf, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira.
Wahai orang beriman, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Baru nggak pakai kurikulum lagi zikirnya. Jadi kurikulum itu sama kayak kita belajar Quran, pakai tajwid nggak? Pakai Iqra. Ada nggak Nabi ngajarin Iqra? Ada nggak Nabi ngajarin pakai metode Baghdadi, Qiraati, Tilawati? Nggak ada. Metode ini dibuat supaya orang bisa baca Quran. Kalau sudah bisa baca Quran, khatam deh Quran, dia boleh ngajarin orang. Gitu. Jadi kapan talqinnya boleh diizinkan? Kalau sudah mahir, ya. Nanti cek dulu, kita latihan zikir lagi, ya. Latihan zikir mulai dari Ismul Jalalah, Lataif, Nafi Isbat, Tahlil, minimal itu dulu. Baru nanti kita minta kepada Allah, ya Allah izinkan. Biar energinya langsung Allah yang nurunin, bukan saya yang ngasih. Ya. Jadi kenapa talqin-talqin zikir gak berasa di beberapa majelis? Karena dia mengandalkan energi zikrullah dari kolbunya. Padahal kolbunya tidak selalu ingat kepada Allah. Tapi kalau kolbunya sudah bertawakal kepada Allah, Allah berikan energi, walaupun yang ikut 100.000 orang itu akan zikrullah. Insya Allah. Gitu Bang ya. Dari online. Satu, apakah masuk usul ilallah dan bagaimana agar bisa usul? Kemudian yang kedua, jika berdoa kita tidak berdoa, kita juga salah. Apakah rasa salah bersalah adalah senjata mulia untuk suluk? Untuk apa suluk? Wah, yang nanya orang tarekat nih kayaknya nih ya. Wusul itu rasa kesadaran kepada Allah. Disebut wusul. Kita merasakan kesadaran bertuhan. Namanya apa? Usul. Kesadaran itu beragam. Ada kesadaran kepada namanya. Nama yang paling nikmat dibaca itu nama Allah. Allah itu kalau dibaca tuh nikmatnya bukan main. Itu nggak ada bandingannya kalau orang baca. Maka Allah mengatakan wala dzikrullahi akbar. Sungguh zikru, menyebut, mengingat Allah gitu terjemahan harfiahnya. Akbar, rasanya lebih dahsyat, rasanya lebih nikmat, gitu ya. Ya minimal usul di situ dulu, baru nanti usul pada afal Allah. Kita kalau ngeliat gerak, yang terlihat adalah peran Allah. Nah, ini kebanyakan orang nama pun belum masuk ke kolbunya, apalagi dia melihat afal Allah. Teman-teman yang melakukan Allah, apa yang terjadi di dunia ini sekarang perbuatan Allah bukan? Ridho nggak? Hah? Corona buatan manusia zahirnya, tapi izin dari Allah bukan? Ada nggak di alam semesta sesuatu terjadi kalau Allah nggak izin? Berarti ada Tuhan selain Allah. Maka mesti corona ini walaupun intervensi makhluk, karena Allah juga yang menginginkannya, tapi Allah tidak meridhoinya. Itu. Maka kita, karena dia menginginkan, kita terima aja, kita terima, kita jalani. Makanya saya mengajak teman-teman, kita sekarang dipaksa vaksin aja. Ustadz ini nggak jelas, bukan? Ini justru jelas. Ya antum bolehlah nggak terima sakti, tapi kalau nggak vaksin bisa naik kendaraan kemana-mana kan nggak bisa. Maslahatnya sekarang kita pikirin, mudarat di badan tinggal dibuang pakai bekam kok, enggak. Jadi kita nggak usah takut-takut amat tuh masalah-masalah begitu. Tapi kalau sudah masuk nama Allah, nanti kita akan melihat bahwa Allah ini berperan di alam semesta. Baru rasa itu muncul. Berarti usul di bab fi'il Allah. Ya. Kalau usul di sifat Allah itu sudah ulama wali dia. Udah wali-wali besar. Kutub-kutub zaman dulu makomnya di situ. Kalau dia berkalam, kalam Allah jadinya. Kan sifat itu dalam bahasa Arab, wali-wali Allah yang sudah sampai kepada sifat, dia kalau dengar nggak pakai telinga ini lagi. Dengarnya sudah dengan pendengaran yang lain. Allah yang memperdengarkan kepadanya. Itu bedanya. Dia kalau belajar nggak berataskan mata lagi, mata membaca, telinga mendengar, tapi lebih dari itu. Mungkin matanya mendengar, melihat, telinganya mendengar yang ada di sekitar, tapi ruhnya sudah melayang sampai ke wilayah lain. Ayat yang sama bisa diterjemahkan lebih dalam daripada
orang-orang biasa. Orang kampus jelasin, pusing kita. Tapi kalau dia jelasin, kita merinding-merinding. Nanti bisa ke sana, Pak. Ayat yang sama loh ya. Lalu kalau ada merasa tidak pantas kepada Allah, bisakah suluk gitu kali ya? Itu awal suluk kah? Ya itu namanya ahwal, keadaan rohani yang terjadi pada orang yang hendak datang kepada Allah. Ya bagian dari awal suluk sih, boleh. Belum akhir itu, ya. Demikian lebih kurang ya. Semoga bermanfaat, semoga pagi kita diberkahi oleh Allah dua hal, dengan pagi berjamaah dan pagi mengaji, membaca kita mendengarkan ilmu-ilmu tentang ma'rifatullah. Semoga Allah menerima apa yang kita lakukan. Amin rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.